adik-adik kelas pelopor, bagaimana kabar kalian? Kali ini kita bertemu lagi di dalam sidang anak-anak online. Kakak harap kalian tetap semangat di dalam bersidang anak-anak ya. Sebelum kita mulai sidang kita, mari terlebih dahulu kita berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan ini kami bisa kembali bersidang bersama dengan teman-teman dan kakak-kakak gembala kami. Tuhan, meskipun kami masih secara online dalam bersidang ini, kami tetap mau mencari Engkau, kami tetap mau mendapatkan diri-Mu. Tuhan, berikan kami sikap yang tepat di dalam bersidang kali ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, kali ini kakak akan bercerita dengan judul Tuhanku tabah. Kakak ulangi judulnya Tuhanku tabah. Nas Alkitabnya ada di kitab Matius pasal 27 ayat 11 sampai 44. Ya, Matius pasal 27 ayat 11 sampai 44. Adik-adik bisa minta tolong kakak kalian, orang tua kalian untuk membuka dan membacakannya buat kalian semua. Nah, adik-adik, kakak mau bertanya, adik-adik di sini siapa yang sudah bisa membuat atau menulis huruf T? Nah, ini adalah huruf T. Hari ini kita membuat huruf T karena kakak mau memberitahu bahwa Tuhan Yesus itu tabah. Nah, tabah dimulai dengan huruf apa? Huruf awalnya. Huruf awalnya adalah huruf T. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus tidak bersikap kasar ketika dia ditangkap. Tuhan Yesus juga tetap membawa damai ketika diadili. Dia tidak berkelahi, dia tidak marah-marah ketika dia diadili. Adik-adik, Pilatus adalah orang yang mengadili Tuhan Yesus. Istri Pilatus tidak bisa tidur semalaman adik-adik karena ia tahu bahwa Tuhan Yesus tidak bersalah. Karena itu istri Pilatus segera memberi pesan kepada Pilatus. Kira-kira apa ya bunyi dari pesannya? Bunyi dari pesannya adalah jangan mencampuri urusan orang benar ini. Nah, istri Pilatus tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah orang yang benar. Dia tidak ada kesalahan sedikit pun. Tetapi ia tidak bisa menolong karena orang banyak yang berkerumun itu. Dia terus berteriak dan ingin agar Tuhan Yesus segera dihukum mati. Pilatus juga tahu bahwa Tuhan Yesus, di atas diri Tuhan Yesus tidak ada kesalahan sedikit pun adik-adik. Nah, Pilatus berkata, hari ini saya akan membebaskan satu tawanan. Nah, siapa yang kalian pilih? Barabas, seorang pembunuh yang kejam, atau Tuhan Yesus yang saya tidak mendapatkan kesalahan sedikit pun di atas dirinya? Kira-kira menurut adik-adik, menurut kalian semua, siapa ya yang mereka pilih? Apakah mereka memilih Barabas, seorang pembunuh yang kejam, atau mereka memilih Tuhan Yesus? Wah, ternyata adik-adik aneh sekali. Mereka malah teriak-teriak. Mereka memilih Barabas, seorang pembunuh yang kejam tadi. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sama sekali tidak memiliki kesalahan sedikit pun. Tetapi kenapa Tuhan Yesus harus dihukum mati adik-adik? Nah, kalau kakak jadi Tuhan Yesus, wah mungkin kakak akan marah,
Mungkin kakak akan membela diri. Wah, bukankah aku sudah berbuat baik? Aku selalu menolong banyak orang. Aku selalu menyembuhkan banyak orang. Bahkan kalian mengatakan aku adalah seorang pembohong. Apa yang menjadi kesalahanku? Mungkin kalau kakak jadi Tuhan Yesus, kakak akan berkata demikian. Kakak akan membinasakan orang-orang yang berbuat jahat pada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus di situ dia tetap tabah, adik-adik. Dia tetap diam, dia tabah. Bisa saja Tuhan Yesus mengirimkan 12 rombongan malaikatnya untuk menghancurkan mereka semua. Tetapi semuanya itu tidak dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tahu akan firman Tuhan bahwa dia harus mati untuk menebus dosa manusia, adik-adik. Makanya dia tabah menghadapi semuanya itu. Nah, adik-adik, Pilatus ingin membebaskan Tuhan Yesus lagi, adik-adik. Dia bertanya kepada orang banyak. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus menghukum Tuhan Yesus yang tidak ada kesalahan ini? Atau aku harus menghukum Barnabas yang seorang pembunuh yang kejam dan membebaskan Tuhan Yesus? Orang banyak tadi, dia malah berteriak terus. Dia tetap ingin membebaskan Barnabas, seorang pembunuh yang kejam. Dia ingin Tuhan Yesus supaya dihukum mati. Nah, apa yang harus aku lakukan terhadap Tuhan Yesus? Orang-orang itu berteriak, bunuh saja dia, salibkan dia, bebaskan Barnabas, terus berteriak demikian. Nah, karena desakan orang banyak tadi, akhirnya Pilatus dia mencuci tangannya, adik-adik. Dia mencuci tangannya, dia tidak mau terlibat jika dia menghukum Tuhan Yesus, dia tidak mau menanggung dosa yang diakibatkan oleh desakan orang banyak tadi. Akhirnya dia mencuci tangan dan dia melepaskan Barnabas, seorang pembunuh yang kejam. Dan akhirnya Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus kepada serdadu-serdadu untuk dihukum mati, adik-adik. Nah, tidak sampai di situ, adik-adik. Nah, ketika Tuhan Yesus dibawa oleh serdadu-serdadu itu, Tuhan Yesus di situ dihina, masih diolok-olok. Tuhan Yesus di situ dilepas bajunya, dipakaikan jubah ungu, didandani sebagai seorang raja. Orang-orang itu juga menganyam sebuah duri dan dibuat sebagai mahkota dan dipakaikannya di atas kepala Tuhan Yesus. Jadi dia memakai jubah ungu juga mahkota duri, ya. Mereka juga memberi Tuhan Yesus sebuah buluh di tangannya, adik-adik. Nah, kemudian dia berlutut di hadapan Tuhan dan mengolok-olok. Mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka tertawa-tawa lalu memukul kepala Tuhan Yesus dengan buluh tersebut, adik-adik. Sesudah mereka puas mengolok-olok Tuhan Yesus, mereka melepaskan kembali jubah yang dikenakan oleh Tuhan Yesus tadi. Dia mengganti dengan bajunya Tuhan Yesus. Kemudian dia memukul Tuhan Yesus, meludahi Tuhan Yesus. Tetapi di situ Tuhan Yesus dia diam. Dia tidak melawan, adik-adik. Karena Tuhan Yesus tabah menghadapi semuanya itu, dia tabah. Sampai akhirnya dia harus mati di atas kayu salib. Nah, itulah adik-adik teladan Tuhan Yesus. Dia yang begitu tabah menghadapi semua apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dia tidak membela diri sedikit pun. Dia tabah menghadapi semuanya itu. Nah, untuk itu
kita menjadi anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh Tuhan, kita perlu mencintai Tuhan kita. Adik-adik perlu memproklamirkan setiap saat, oh Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Oh Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Nah, setiap kali adik-adik bisa memproklamirkan perkataan ini. Oh Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Oh Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Ya, adik-adik ya, di rumah belajar memproklamirkannya ya. Nah, adik-adik, ayat hafalan kali ini ada di dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Kakak ulangi, 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Berbunyi, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Kakak ulangi lagi, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu cerita dari kakak. Sebelum kita akhiri, yuk mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu saat ini. Kami bersyukur kepadamu apa yang telah Engkau hadapi semuanya Tuhan. Engkau bersikap tabah, Engkau tidak meronta sedikit pun. Tuhan, dapatkan kami juga bisa belajar apa yang Engkau ajarkan buat kami, supaya dalam segala situasi kami juga belajar sabar dan tabah. Oh, terima kasih Tuhan, Kau telah mati bagi kami. Kau memikul dosa untuk kami di kayu salib. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu cerita dari kakak. Kita sambung di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.